terintegrasi. Selamat menyaksikan! Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the. Baik, di sini saya akan jelaskan definisi dari metode analisis modern dan terintegrasi. Metode analisis modern adalah teknik analisis yang menggunakan instrumen canggih dan teknologi terbaru untuk mengidentifikasi, mengukur, serta mengevaluasi kualitas obat dan bahan farmasi dengan akurasi, sensitivitas, dan selektivitas tinggi. Sedangkan metode analisis terintegrasi adalah pendekatan analisis yang menggabungkan berbagai teknik instrumental, data, dan metode dalam satu sistem untuk memberikan hasil yang lebih komprehensif, akurat, dan efisien. Baik, adapun tujuan utama dari analisis modern dan terintegrasi, yang pertama yaitu identifikasi dan kuantifikasi, yang kedua pengendalian kualitas, yang ketiga ada optimasi proses, yang keempat ada pengembangan produk baru, yang kelima kepatuhan terhadap regulasi, yang keenam pemantauan lingkungan, dan yang terakhir dukungan penelitian. Metode ini sebenarnya memberikan banyak sekali manfaat bagi kita. Pertama, metode ini membantu meningkatkan kualitas dan keamanan produk. Jadi, produk yang kita hasilkan lebih terjamin mutunya dan aman dipakai oleh konsumen. Kedua, metode ini juga membuat proses kerja menjadi lebih efisien dan produktif. Kita bisa bekerja lebih cepat, lebih teratur, dan tentunya lebih hemat waktu dan biaya. Manfaat berikutnya adalah akurasi data yang lebih baik. Data yang kita dapatkan menjadi lebih tepat dan bisa divalidasi, sehingga keputusan yang kita ambil nantinya jauh lebih meyakinkan. Dan yang terakhir, metode ini mendukung inovasi. Dengan proses yang lebih terstruktur, kita lebih mudah mengembangkan ide baru dan meningkatkan kualitas produk ke depannya. Selanjutnya kita membahas tentang prinsip kerja dari metode ini, yaitu metode ini menggunakan penggabungan instrumen lebih canggih, lalu otomatisasi, dan sistemnya lebih ke data digital yang membuat proses tersebut lebih akurat, cepat, presisi, dan efisien. Selanjutnya ada beberapa poin dari metode pada prinsip kerja ini, yaitu yang pertama preparasi sampel yang terstandar dan terkontrol, artinya beberapa sampel tersebut harus tertata dengan rapi dan terkontrol. Yang kedua ada yang namanya pemisahan analik dengan kromatografi. Pemisahan tersebut ini menggunakan metode modern. Dan yang ketiga ada identifikasi, kualifikasi, deteksi digital. Untuk data-data tersebut ini lebih ke modern atau ke data digital. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu integrasi sistem otomatisasi. Sampelnya tersebut lebih ke sampel otomatis. Nah, yang kelima ada namanya pengolahan data berbasis software. Yang keenam ada namanya validasi dan kualitatif kontrol terintegrasi. Jadi sistem tersebut dia lebih otomatis dalam pengecekan prosedurnya. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya pelaporan dan manajemen data digital. Nah, itulah dari pelaporan tersebut dia datanya dari sampel-sampel tersebut lebih ke manajemen data digital dan lebih modern, lebih cepat. Baik, itulah dari prinsip kerja pada metode ini. Baik, selanjutnya itu tahapan umum dari metode analisis modern dan terintegrasi. Yang pertama ada identifikasi masalah dan tujuan. Yang kedua pemilihan metode analisis. Yang ketiga pengembangan metode. Yang keempat preparasi sampel. Kelima pengukuran instrumen. Keenam validasi metode. Yang ketujuh analisis dan pengolahan data. Kedelapan integrasi teknik modern. Kesembilan dokumentasi dan pelaporan. Yang terakhir quality control dan troubleshooting. Adapun persyaratan dari metode ini yaitu yang pertama adalah spesifikasi atau selektivitas, yaitu metode ini harus mampu mengukur analis secara akurat tanpa gangguan dari komponen lain dalam sampel seperti pelarut, cemaran, hasil degradasi, atau matriks sampel. Yang kedua adalah akurasi atau ketepatan, yaitu hasil pengukuran harus sangat dekat dengan nilai yang sebenarnya karena menunjukkan seberapa dekat hasil pengujian dengan nilai yang dapat diterima.
Yang ketiga adalah presisi atau ketelitian. Hasil pengukuran yang dilakukan berulang kali harus konsisten sama. Yang keempat adalah linearitas dan rentang, yang maksudnya harus ada hubungan linear langsung antara konsentrasi analit dan respon instrumen dalam rentang konsentrasi tertentu. Kemudian ada batas deteksi atau LOD, yang merupakan konsentrasi terendah yang masih dapat dideteksi. Dan ada batas kuantifikasi atau LOQ, yaitu konsentrasi terendah yang dapat diukur secara kuantitatif dengan akurasi dan presisi. Yang terakhir adalah ketahanan dan kekasaran, yaitu metode ini harus bisa memberikan hasil yang andal meskipun ada sedikit variasi pada parameter operasional seperti suhu, pH, atau jenis kolom. Adapun karakteristik tambahan dari metode ini yaitu yang pertama sensitivitas dan selektivitasnya yang tinggi. Maksudnya, instrumen modern seperti HPLC yang terintegrasi dengan spektrometri massa memungkinkan penentuan ratusan senyawa secara bersamaan dengan sensitivitas dan selektivitas yang sangat tinggi. Kemudian ada otomatisasi, yaitu mengurangi intervensi manual, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan potensi kesalahan dari manusia. Kemudian ada kecepatan dan efisiensi, yaitu mampu menghasilkan data analit dalam jumlah yang besar dengan lebih cepat dibandingkan metode konvensional yang lain. Kemudian ada integrasi data, yaitu data yang dihasilkan harus dapat dilacak, aman, dan memenuhi peraturan. Sistem integrasi memastikan pengelolaan data dilakukan secara komprehensif dan akuisisi hingga pelaporannya. Kemudian ada pemantauan secara real time, yaitu memungkinkan pemantauan proses produksi secara inline atau outline, jadi datanya bisa digunakan saat itu juga. Kemudian kesesuaian regulasi, yaitu metode dan sistem yang digunakan harus memenuhi pedoman Badan Pengawas Obat seperti BPOM untuk memastikan data yang dihasilkan dapat diterima untuk keperluan registrasi dan pengawasan obat. Kelebihan dan kekurangan dari metode analisis modern dan terintegrasi. Adapun kelebihan dari metode analisis modern dan terintegrasi yang pertama yaitu akurasi dan presisi tinggi, kedua sensitivitas tinggi, ketiga spesifikasi, keempat resolusi dan selektivitas tinggi, kelima analisis multikomponen, keenam automatisasi, dan yang ketujuh informasi struktural. Selanjutnya, kekurangan dari metode analisis modern dan terintegrasi. Yang pertama, biaya peralatan mahal, kedua kompleksitas pengoperasian, ketiga biaya operasional tinggi, keempat validasi yang rumit, kelima waktu preparasi sampel, dan yang keenam yaitu ketergantungan terhadap infrastruktur. Contoh analisis modern dalam industri farmasi. Yang pertama, analisis kadar obat dengan HPLC, kedua, deteksi impuritas dengan LC-MS, ketiga, uji profil di solusi otomatis, keempat, uji stabilitas dengan stability chamber, kelima, identifikasi bahan baku dengan FTIR dan NIR, keenam, pengujian mikrobiologi modern, dan yang ketujuh, integrasi data menggunakan LIMS. Human error weh. Dia IMS, keempat, astagfirullah. jadi metode ini sebenarnya Integrasi. Metode